베트남 축구 국가대표팀 감독 박항서입니다. 선수들이 베트남전에 상당히 중요한 부분이기 때문에. Media Jerman sat-sat spill amunisi timnas bulan Juni. Gak ada angin, gak ada hujan, STY dan Park Hang-soo balikan. Siapa yang tak tahu drama antara Shin Tae-yong dengan Park Hang-soo ketika menjadi pelatih kepala Vietnam kala itu. Meski memiliki kewarganegaraan yang sama, namun kedua pelatih ini memang terlihat tidak akur. Padahal dulunya kedua pelatih yang kini jadi rival ini adalah sepasang sahabat karena memiliki profesi yang sama. Lantas mengapa hubungan Shin Tae-yong dan Park Hang-soo yang dulunya baik-baik saja kini justru memanas? Shin Tae-yong yang pernah mengisahkan persahabatannya dengan Park Hang-soo di masa silam yang kini justru merenggang. Hubungan keduanya terjalin saat Shin Tae-yong berstatus pemain dan Park Hang-soo adalah pelatih fisik timnas Korea Selatan. Setelah Shin Tae-yong pensiun dari tim nasional, ia kemudian melanjutkan karirnya ke Australia dan mulai meraba dunia kepelatihan. Juru taktik berusia 52 tahun itu kemudian kembali ke Korea Selatan dan menjadi pelatih. Di negaranya itu, ia pun kemudian beradu taktik dengan Park Hang-soo yang juga melatih klub. Tercatat, Shin Tae-yong dan Park Hang-soo telah bertemu 10 kali di Liga Korea Selatan sebagai pelatih. Meski berstatus lawan, hubungan keduanya tetap baik-baik saja. Namun hal ini lantas berubah setelah Park Hang-soo menerima tawaran untuk melatih timnas Vietnam dan datang ke Asia Tenggara pada 2017. Shin Tae-yong menyebutkan hal inilah yang membuat hubungan keduanya merenggang dan kini memanas hingga saat ini. Namun cerita menarik baru saja dikabarkan oleh Korea tentang situasi antara STY dan Park Hang-soo. Kekalahan Korea atas Indonesia dalam kurun waktu 2 kali berturut-turut di timnas kelompok umur membuat Korea melakukan keputusan yang mengejutkan. Pasalnya, Federasi Sepak Bola Korea tak menyangka bahwa negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, tengah mengalami perubahan yang signifikan saat ini. Dan untuk menanggulangi masalah di masa depan, Korea Selatan memutuskan untuk mengambil langkah yang terlihat gila baru-baru ini. Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea (KFA) Chung Mong-gyu membentuk komite eksekutif baru. Shin Tae-yong ditunjuk jadi Vice President. Dilansir dari media Korea, Korea Jong-un Daily, KFA membentuk komite eksekutif barunya. Itu terdiri dari 27 anggota termasuk 5 wakil presiden, ketua komite dan anggota dewan. STY ditunjuk sebagai wakil presiden untuk mendukung tim nasional dan mengelola urusan internasional. Selain dirinya, ex-pelatih Vietnam Park Hang-soo turut ditunjuk dengan jabatan yang sama. Diyakini Shin Tae-yong akan fokus untuk urusan internasional, termasuk membangun kerjasama dengan federasi-federasi sepak bola dunia. Sementara Park Hang-soo berfokus untuk mengelola timnas Korea Selatan. Pembentukan badan eksekutif baru dilakukan Chung Mong-gyu setelah dia terpilih untuk masa jabatan keempat pada bulan Februari yang lalu. Masa jabatannya berlangsung hingga awal tahun 2029. Saya merasakan rasa tanggung jawab yang mendalam. Saya akan memastikan suara-suara dari lapangan tercermin dalam kebijakan KFA, tegasnya. Di sisi lain, untuk menambah kekuatan pelapis dan skuad utama timnas Indonesia senior, saat ini terdapat informasi dari media Jerman tentang beberapa nama pemain yang bisa menjadi pilihan Erick Thohir untuk bisa didorong bermain pada Juni nanti. Nama pertama, wah ini belakangan baru mulai terdengar namanya. Dia adalah Laurin Ulreich. Namanya memang terdengar mirip seperti kiper Bayern Munchen, Sven Ulreich. Namun pemain yang kita bicarakan ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan peraih 1 gelar Liga Champions itu. Laurin lahir di Heidenheim an der Brems, sebuah kota di distrik Heidenheim, tempat lahirnya FC Heidenheim. Tim yang musim ini berlaga di kompetisi Eropa untuk kali pertama. Info dari Dinas Pencatatan Sipil setempat, Laurin lahir pada 31 Januari 2005. Itu artinya sang pemain baru berusia 20 tahun. Saat ini, Laurin Ulreich tak memegang paspor Indonesia. Maklum, Indonesia tidak mengizinkan dui kewarganegaraan. Laurin hanya memegang paspor Jerman, meski begitu Laurin masih eligible untuk membela timnas Indonesia. Tinggal apakah garis keturunan sang pemain bisa dibuktikan juga secara de jure atau tidak.
Sebagai informasi, tahun 2016 sang pemain sudah bergabung ke akademi salah satu klub raksasa di Jerman, VfB Stuttgart. 7 tahun berkutat di akademi, Laurin lalu disodori kontrak jangka panjang untuk memperkuat tim utama. Yang cukup menarik ketika Stuttgart hendak memberi kontrak jangka panjang untuk Laurin, Bayern Munchen sekali lagi Bayern Munchen tertarik memboyong pemuda ini. Nama kedua adalah Edhan Kohler. Nah, kalau pemain ini sebenarnya bukan didikan Jerman. Pemain yang memiliki nama seperti produk kamar mandi asal Amerika Serikat ini juga tidak lahir di Jerman. Ibu Edhan babaran di Campbell, California, sehingga Edhan pun mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Edhan mengawali dunia sepak bola dari Amerika Serikat, menimba ilmu di Akademi St. Charles Earthquakes. Edhan lalu dikontrak tim yang sekarang bermain di USL Championship, Auckland Roars. Hanya semusim Auckland Roars, Edhan lalu diangkut tim Bundesliga Werder Bremen. Kedatangannya ke bekas timnya Mesut Ozil itu bahkan menjadi sorotan Bundesliga. Saat direkrut di awal musim 2023-2024 lalu, website resmi Bundesliga mengulas pemain yang saat itu masih 18 tahun. Seolah-olah ia adalah talenta yang amat menjanjikan. Kemampuannya bahkan disamakan dengan Joshua Kimmich. Yang terakhir adalah Reno Mons. Berbeda dengan dua pemain lain, Reno Mons sama sekali tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Namun tempat kelahiran pemain setinggi 188 cm itu sama seperti artis cantik Nadia Arina. Mons lahir 2 Oktober 2005, berarti usianya baru berusia 19 tahun. Memulai karir dari Fortuna Cologne U17, Mons pindah ke tim muda Bayer Leverkusen pada 2022. Sang pemain pernah sekali dibawa oleh Xabi Alonso ke tim senior, yakni di laga menghadapi RB Leipzig pada 19 Agustus 2023, tapi tak diturunkan. Sang pemain pernah sekali dibawa oleh Xabi Alonso ke tim senior, yakni di laga menghadapi RB Leipzig pada 19 Agustus 2023, tapi tak diturunkan. Masanya di Bayer Leverkusen sebetulnya cukup singkat. Setelah bermain di 20 laga bersama Bayer Leverkusen U19, ia diboyong oleh tim profesional Great Hartford yang berlaga di Zweite Bundesliga pada awal musim ini. Pemain kelahiran Jakarta ini bisa bermain di segala posisi, khususnya gelandang bertahan, bek tengah, bek kiri maupun bek kanan. Gaya bermainnya cenderung defensif. Mons bagus dalam tackle maupun duel udara, sementara kemampuannya dalam mendribble bola melewati lawan bisa dibilang cukup sebagai pemain bertahan. Di Zweite Bundesliga musim ini, Volkmop mencatat Mons sudah melakukan 4 kali dribble melewati lawan, dan ini akan bagus untuk menjadi super pengganti Hafner jika terkena akumulasi kartu ataupun cedera.